Jujurnya saya tidak pernah beli Xiaomi yang murah. Target bahwa HP ini harus kuat bekerja sama saya selama 1,5 tahun. Hari ini yang saya mau bahas itu adalah tentang dua alat yang selalu saya pakai untuk keseharian, baik itu rumah steril maupun sahabat pet. Dua barang ini itu memang tidak dibeli dengan uang rumah steril maupun uang dari sahabat pet ya. Ada donasi. Lalu jadi kedua barang ini itu dibeli kisaran Mei 2018 atau Februari 2018. Jadi ulasan mengenai dua gadget, dua barang atau apapun lah yang Anda istilahkan, yang ingin saya sampaikan di sini bukan soal speknya, bukan soal bisa apa aja fitur ala gadget enthusiast. Yang saya ingin sampaikan ini dari sudut pandang orang awam yang buta segala pergadgetan, buta semua merek gitu. Nah, jadi ada dua barang yang saya rutin selalu pakai. Saya nggak tahu ini nampak apa enggak. Oke, satu handphone. Handphone ini Pocophone itu dari 2018. Berapa belinya saya terus terang adalah orang yang punya masalah dengan harga. Nah, jadi kalau misalnya butuh harganya, nanti saya akan carikan invoice Tokopedia-nya, lalu saya akan tayangkan di itu. Kenapa Pocophone? Sebenarnya ini awalnya karena dari 2014 saya selalu pakai Xiaomi. Tentu saya jujur ya, di masa itu ya kalau mau mendapatkan Xiaomi ya tidak mungkin garansi resmi gitu. Kalau istilahnya orang BM gitu. Xiaomi apa aja yang sudah saya pernah pakai saya nggak hafal. Kalau misalnya mungkin nanti saya sempat bisa tanyakan ke Ramot, saya akan tanyakan, saya akan list down. Nah, satu hal yang saya suka dari Xiaomi itu adalah tahan. Nah, sejujurnya saya tidak pernah beli Xiaomi yang murah. Jadi mengapa? Gini, saya punya standar untuk handphone itu adalah handphone tersebut harus kuat hidup bekerja bersama saya. Yang notabene saya itu gila kerja, dan gila kerjanya itu di handphone. Jadi saya edit video di sini, saya Instastory, saya cek email, saya upload video, saya nge-tweet, jadi admin Facebook itu di sini semua. Jadi saya selalu butuh handphone sebagai gadget utama. Kalau suami itu gadget utamanya adalah his own PC, karena dia main game di situ, edit video di situ, segala macam di situ. Kalau saya ini, saya tidak pernah install game apapun di HP saya. Segitunya lah saya gila bekerjanya. Nah, tapi saya selalu butuh HP yang kuat, HP yang tahan banting. Jadi ketika beli HP ini, saya udah punya target bahwa HP ini harus kuat bekerja sama saya selama 1,5 tahun. Kenapa 1,5 tahun? Karena itu adalah durasi saya ganti HP. Jadi saya itu selalu ganti HP setiap 1,5 tahun. Nah, pas ini ada target saya gitu aja. Yang penting nih HP bisa bertahan 1,5 tahun. Nggak lebih nggak kurang. Biasanya saya langsung ganti HP karena sebelum HP itu rusak, biasanya karena udah mulai panas. Jadi setiap aplikasi itu kan selalu update. Nah, update-update-nya itu
semakin berat, semakin mengambil kapasitas handphone, sehingga pas 1,5 tahun tuh biasanya tuh HP udah terengah-engah. Nah, keuntungannya kalau beli HP-nya sekalian mentok yang mahal, mentok mahal versi saya loh ya, karena buat beberapa kaum Marvin di Indonesia ya, Pocophone mah HP murah gitu. Buat versi mahal buat saya itu karena supaya jangan belum 1,5 tahun saya udah frustasi dan harus membuang HP ini. Jadi biasanya HP saya ini tidak pernah saya jual, ya udah saya kasih aja ke pegawai gitu, siapa yang mau pakai gitu kan. Nah Pocophone ini pas H-1 sebelum lebaran jatuh, jadi ininya pecah, lalu udah mulai kerasa baterainya boros. Nah disitulah saya akhirnya ini udah perlu ganti. Jadi begitu kelar libur lebaran ganti semua, dan menurut saya ganti layar sama ganti baterai habis 1.350.000. Tadi pagi saya kerjain, buat saya itu udah bersyukur banget, karena saya seperti saya bilang, saya setiap 1,5 tahun ganti HP. Nah ini sekarang buat saya HP ini jadi baru lagi hanya dengan modal 1.350.000. Saya nggak harus ganti baru gitu. Nah kalau saya ganti baru itu biasanya cenderung saya kepengennya di grup Xiaomi aja, karena proses perpindahan datanya itu cepet gitu. Mereka udah punya kayak apps ya sendiri untuk antar Xiaomi, itu nggak akan ada yang ketinggalan, semua pindah dari apps, dari foto segala macam, jadi nggak ribet lah. Nah tapi akhir-akhir ini karena kebutuhan video saya agak perlu lebih artistik, saya masih nimang-nimang apakah saya akan tetap loyal di Xiaomi apa enggak. HP ini kekurangannya apa? Setelah 1,5 tahun saya pakai, paling nggak ada NFC-nya, yang mana itu nggak terlalu mengganggu saya sih gitu, karena saya kalau misalnya nih saya isi e-money di Tokopedia, lalu butuh di tap kan, butuh di tap supaya bisa keisi e-money-nya. Nah itu biasanya saya pakai HP suami aja ya, it's not a big deal for me gitu, nggak ada NFC karena itu bukan sesuatu yang saya perlukan. Tapi dia kuat edit power director sampai level kalau edit video 1080-60 gitu. 4K nggak terbatuk-batuk dia. Terus buka sekali banyak apps, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Google Sheet, itu no problem at all gitu. Jadi dia memang benar-benar bisa kerja sama saya. Dan kenapa saya nggak ada game, ya itu tadi saya bilang, saya workaholic, so there's no game. Oke, gadget berikutnya yang kedua adalah jong. Nah ini kan Surface. Jadi ini sebenarnya saya menggunakan ini nggak optimal, karena cuman buat ngetik-ngetik aja gitu. Padahal di sini tuh bisa buat gambar, terus ya ini kayak tab gitu. Nah tadinya sempet di awal-awal saya fungsikan sih kayak tab, saya bawa kemana-mana, cuman ternyata gampang banget baterainya habis gitu. Saya kayak beda banget pengalamannya ketika dulu saya punya Galaxy Tab yang pertama. Jadi kenapa waktu itu akhirnya beli ini, karena saya tuh nggak suka bawa laptop, buat saya berat. Nah saya tuh paling suka waktu itu pernah punya tab, Galaxy Tab itu, yang waktu itu Galaxy Tab 1 kayaknya itu pertama kali keluar. Nah jadi akhirnya saya pengen lagi punya kayak gitu. Nah waktu itu, suami yang milihin udah Surface aja, lili gitu. Jadi saya pasrah aja gitu ya. Dari sekalipun jiwa saya itu pelit gitu, cuman kalau udah berdasarkan perintah beliau, ya udahlah saya nurut beli. Nah saya nggak pernah gambar-gambar di sini. Jadi ketika beli ini udah segala kecentilan, kan satu style ya. Ini ada casingnya, ada keyboardnya, dan ada pennya. Pennya tuh nyaris nggak pernah dipakai, karena ternyata saya anaknya nulisnya tuh masih bolpen dan kertas banget. Kalau saya butuh nulis catatan, terus saya nggak ada gambar-gambar, terus akhirnya tuh pen cuman gaya doang ada di tas. Keyboardnya mahal gitu buat saya ya, 900 apa berapa waktu itu saya lupa deh, pokoknya sejutaan deh keyboardnya, dan itu nggak awet gitu. Jadi dia kan ada magnetnya gitu di sini.
ya baru berapa bulan tewas gitu. Akhirnya ya udahlah beli keyboard biasa aja, Logitech cek murah gitu kan, jalan, it works gitu. Ini aja, ini kan mouse keyboard. Nah ini yang saya suka ya tentunya karena touchscreen. Jadi kalaupun misalnya saya lagi nggak bisa ada keyboard, saya masih bisa tetap akses segala macam dengan begini. Terus dia nyalanya cepet banget. Kemudian kalau kemarin ini pecah dan pelayanannya cepet di Xiaomi Fatmawati, kalau yang ini mangap. Nah, kenapa mangap panas? Inilah akibatnya punya gadget sosialita gaya hidup rakyat jelata. Kayaknya tuh panas gitu loh. Kan saya selalu kerja di Beji ini ya, tanpa AC, jadi dia panas. Saya cuman kasihin kipas, akhirnya pelan-pelan layarnya tuh kayak kebakar, ada kebakar gitu, terus mangap, terus meletek deh gitu. Nah hal yang paling saya suka dari dua gadget ini, kenapa saya sayang banget sama mereka, adalah after sales dari kedua penjual ini. Kalau ini ya tentunya after sales dari Xiaomi Indonesia. Kalau ini memang tidak ada pelayanan servisnya di Indonesia, tapi penjualnya di Tokopedia, Yen McKinney ya itu, pokoknya dia nomor WhatsApp Amerika gitu, itu pelayanannya bagus banget. Jadi setiap kali ada masalah, kayak misalnya waktu itu charger saya digigit Dexter gitu, saya kontak lagi tuh ke dia gitu, ini gimana nih gitu, oh ya ini ada charger yang ori tapi second, mau nggak, kualitas 90% gitu. Itu saya beli. Terus ketika saya perlu benerin layar, itu saya kontak dia, itu juga harganya masuk akal banget gitu. Nah jadi itu adalah dua hal yang mungkin saya nggak ngerti apakah di luar sana orang-orang bagian riset produk ataupun tim produk, baik Surface maupun Pocophone maupun Xiaomi gitu, memerlukan informasi ini. Yang jelas tipe cewek kayak saya gini yang pasrah aja dibeliin gadgetnya apa gitu, itu sangat peduli dengan bagaimana cara after salesnya. Ketika after salesnya itu gampang dimengerti dan pelayanannya cepat, ya udah loyal aja. Jadi kalau misalnya nih di masa depan mau ganti apalagi nih, ya udah saya ngikut aja. Ya udah kalau misalnya ada Surface ya Surface aja lagi, mau serinya makin naik ya udah sok ikutin gitu. Atau misalnya ini aja sampai 3 atau 4 tahun ke depan nggak apa-apa, karena dia masih tangguh banget gitu, masih kuat. Ini orang saya cuma ngerjainnya Google Sheet, Google Docs, Google PowerPoint itu Google Slide. Terus saya jadi admin YouTube, ya WhatsAppan, WhatsApp web kan gitu. Dia kuat ya udah gitu, bisa disentuh-sentuh. Jadi kalau misalnya pun saya nggak ada keyboard juga saya bisa menyelesaikan semuanya just by touchscreen. Ini juga nggak ada lemah-lemahnya, semua editan video beres, semua postingan beres. Bisa bikin Canva di sini, PixArt bikinnya juga di sini. Terus segala informasi, postingan, apapun dia kuat gitu. Jadi ya udah, ini aja terus gitu. Makanya saya nggak gampang geser beli baru ataupun misalnya geser merek gitu. Kayak ini kan udah dari 2014 ya Xiaomi terus gitu. Ya karena udah teruji dan tahan banting gitu. Gitu deh, sekian ulasan saya tentang dua gadget yang selalu setia menemani kegilaan saya bekerja. Dadah.